Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Yaqulu rabbuna tabaraka wa ta'ala wal asr innal insana lafi husr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Bapak Ibu yang mulia, hadirin wal hadirat yang diberkahi Allah subhanahu wa ta'ala insyaallah. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusur. Pagi pertama di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Kajian kita pada hari ini diawali dari satu judul yang mulia, yaitu doa. Kita memulai dari doa. Hari ini saya melihat wajah-wajah orang yang sangat beruntung. Siapakah mereka? Mereka adalah orang yang mendapati malam-malam Lailatul Qadar. Malam-malam Lailatul Qadar itu dapat dirasakan oleh orang-orang yang bertakwa. Salah satunya beribadah di malam itu tenang. Angin tidak terlalu dingin dan tidak terlalu panas. Beribadah pada malam itu seperti manusia yang kehausan atau kelaparan karena inginnya terus beramal tanpa ada keletihan dan kelelahan. Ini akan dibahas pada bab berbeda. Malam Lailatul Qadar dirahasiakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Tetapi yang pasti di 10 hari terakhir, utamanya di malam-malam ganjil. Siapa saja yang menemukan Lailatul Qadar itu, yang paling ringan dan paling lemah di antara yang mendapatkan itu adalah orang yang sholat asar dan kemudian dia sholat isya berjamaah bersama imam pada hari itu. Selebihnya, kalau antum sampai bisa i'tikaf bersama imam, salat malam bersama imam, ditulis atas antum pahala baqiyatu sisanya sepanjang malam itu. Bahkan tidurnya pun dianggap salat. Satu huruf Al-Quran yang antum baca, na'am barakallahu fikum, la akul alif lam mim satu huruf, walakin alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Alif lam mim saja udah 3 kebaikan. Saudaraku kaum muslimin, doa adalah ibadah. An Abu Hurairah an hadis hadal hadis dari Abu Dawud. Kedudukan hadis ini adalah sahih. Rasulullah bersabda, ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Adapun hadis-hadis lainnya yang disebutkan yang pernah kita dengar terdahulu kita, seperti ad-du'a'u mukhul ibadah atau ad-du'a'u huwasilah, Riwayatan hadis tersebut diperselisihkan oleh kalangan ahlul hadis. Ahli sunnati wal jamaah berpegang kepada hadis sahih dan tidak berpanjang lebar terhadap hadis yang diperselisihkan para ulama. Cukuplah kita hadis sahih itu, cukuplah kita hadis yang benar-benar dapat dipertanggungjawabkan. Diawali dari doa ketika kita berniat puasa Ramadan. Ada rinciannya. Rincian yang pertama adalah
tidak ada puasa bagi orang yang tidak berniat pada malam harinya. Ini keumuman dalil. Maka sebagian saudara kita kaum muslimin ada yang melafadzkan niat ketika hendak berpuasa fi kulli lailah, di setiap malam. Itu ada dalilnya. Na'am barakallahu fikum. Jadi barang siapa yang tidak berniat pada malam harinya untuk berpuasa di pagi harinya, bagi mereka tidak ada puasa. Ini pendapat yang pertama, hendaklah mereka mengucapkan niat pada setiap malam di bulan Ramadan untuk puasa besok harinya. Tetapi pengucapan niat itu dilakukan tetap sendiri-sendiri. Dan boleh di dalam hati, dijaharkan juga boleh, tapi diperdengarkan sendiri. Yang kedua adalah pendapat yang juga dikuatkan para a'imah, yaitu mereka mengucapkan niat doa tadi puasa itu 1 bulan penuh, sehingga dia tidak perlu mengulanginya setiap malam lagi. Dan ini adalah pendapat yang kami pegangi, karena kalau setiap malam dia mengulang, resikonya kalau terlupa berbahaya. Tapi kalau sekali dia melafadzkan niat untuk sebulan penuh, kadang Ramadan jatuhnya 29, kadang Ramadan jatuhnya 30. Doa setelah berbuka. Tadi doa niat ya. Sekarang yang kedua, doa setelah berbuka. Ketika berbuka, utamakanlah memakan yang manis-manis seperti tamar, korma, atau seperti air minum atau air putih. Ini terbaik-baiknya yang baik dari berbuka adalah dengan korma dan dengan air putih. Nah, barakallahu fikum. Nah, setelah makanan masuk ke tenggorokan, setelah makanan sudah masuk ke dalam tenggorokan, waktu berbuka ini disegerakan. Tidak boleh menunggu-nunggu sampai manusia berdiri sholat maghrib. Tetapi ketika azan kita harus sudah minum. Kapankah doa berbuka itu dilafadzkan? Yang pertama, ada orang yang melafadzkan lebih dulu dengan dalil yang sahih, zahaba dhama'u wabtalatil uruku wasabatal ajru insyaallah. Kalau dilihat dari teks hadis ini, telah hilang kehausan, wasabatil ajru, dan telah ditulis pahala atas kalian, dan telah basah kerongkongan. Nah, ini menunjukkan kuatnya doa itu dibaca ketika makanan sudah masuk ke dalam kerongkongan kita. Lalu awalnya seperti apa doa yang benar? Baca bismillah. Kemudian setelah masuk makanan ke tenggorokan dan kita akan berdiri sholat, meninggalkan jamuan iftar, baru kita membaca zahaba dhama'u wabtalatil uruku wasabatal ajru, telah tetap ganjaran pahala insyaallah. Tayyib, barakallahu fikum. Doa di malam-malam sholat tarawih. Ketika imam telah selesai melakukan sholat witir, ketika imam selesai sholat witir, imam berbalik arah melihat kita. Ini juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kadang beliau sallallahu alaihi wasallam menghadap makmum sedikit ke arah kanan, sedikit ke kanan, seperti ini. Ya, kadang beliau melihat sedikit ke arah kanan. Nanti imam akan membaca selesai witir tersebut. Apakah doanya? Subhanal malikil kudus, Subhanal malikil kudus, Subhanal malikil kudus, Subuhun kudus, Rabbuna wa Rabbul malaikatu waruh. Harus hafal. Di sini ada 3 ustadz yang duduk standby di sini setiap malam.
kejar mereka. Ustadz, saya ingin setor doa selesai witir. Kami terima. Karena kewajiban. Anggaplah kami bapak-bapak antum, saudara-saudara tua antum, anak-anak antum sendiri. Nah, jangan ada perpisahan antara kita, jangan ada sekat antara kita. Kelebihan kita di sini adalah wa kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah kalian muslim yang bersaudara. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Betapa banyak suatu kaum yang sedikit bisa mengalahkan kaum yang banyak. Karena apa? Kesabaran mereka dalam dakwah, kesungguh-sungguhan mereka dalam beribadah, dan kebenaran niat mereka membangun masjid karena Allah, beribadah di masjid karena Allah, iktikaf karena Allah, makan dan minum karena Allah. Ingat, kalau kita mau bermegah-megah bukan di sini. Kalau kita mau berbanyak-banyak bukan di sini tempatnya. Apalagi lapangan parkir yang luas kita nggak punya. Tetapi kita yang sedikit ini berusahalah untuk bisa menggapai karunia Allah dengan sabar dan ikhlas. Satu hari tadi doa selesai witir. Kemudian satu hari Aisyah radhiyallahu taala anha bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, apakah doa yang harusnya aku panjatkan ketika aku menemui malam-malam itu?" Maksudnya adalah malam Lailatul Qadar. Kalau kita belum bisa merasakan menemuinya, kita harus tetap berdoa di setiap malamnya dengan doa itu. Kita harus berdoa terutama ba'da salat malam, atau ketika kita mengaji sendiri, atau ketika kita memulai satu kegiatan. Kita takut nanti kita tidak sempat lagi berdoa. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membimbing Aisyah radhiyallahu taala anha, istri beliau yang mulia, dengan doa Allahumma innaka afuun, dengan doa ketika menemui malam Lailatul Qadar itu, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. 3 kali. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ini doanya doa-doa beribadah di malam-malam Lailatul Qadar. Naam, lazimkan itu ya Aba Umar. Naam, antum apapun kegiatannya baca itu di malam-malam Lailatul Qadar seperti ini. Sebab bisa jadi kita terluput dari membaca doa ini. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Baik. Kemudian doa-doa yang harus juga dipanjatkan, salah satunya adalah doa-doa yang terjadi antara ketaatan yang satu dengan ketaatan yang lain. Dan ini lazim menjadi khusus bagi orang-orang yang bersungguh-sungguh dalam mendekatkan diri kepada Allah. Contoh, antum keluar dari masjid dengan qada hajat berwudu. Nah, setelah antum selesai berwudu, ada doanya. Nah, barakallahu fikum. Dan antum berdoa kepada Allah ketika selesai berwudu. Ini ibadah. Ini amal. Jangan disepelekan doa selesai berwudu. Boleh antum ingin menambah sebagai nafilah. Antum sebelum masuk masjid atau setelah masuk masjid, atau antum sholat di pelataran masjid dengan doa, dengan sholat syukur wudu. Kemudian masuk lagi dengan sholat tahiyatul masjid.
Bayangkan kalau kita benar-benar mau bertakwa kepada Allah, habis usia kita pun untuk bertakwa, itu merupakan kelezatan taat kepada Allah Rabb Jalla wa Ala. Baik. Jadi itu ada doanya. Masuk masjid juga ada doanya. Nah, masuk ke masjid dengan kaki kanan juga ada doanya. Kemudian doa-doa yang juga lazim dan harus dibaca adalah doa ketika antara azan dan qomat. Antara azan dan qomat, antum bisa berdoa dengan dua cara. Yang pertama, duduk bersila, kemudian mendekatkan kedua tangannya seperti wajah kita mau jatuh kepadanya. Merapatkan tangan seperti wajah kita mau jatuh padanya. Nah, barakallahu fikum. Kemudian antum juga bisa berdoa kepada Allah tanpa mengangkat tangan. Kemudian antum juga bisa berdoa kepada Allah dengan merenggangkan tangan. Naam. Atau antum duduk tawarruk. Naam, dengan kaki yang dipijak. Seperti ini. Antum berdoa menghadap kiblat. Antum bersungguh-sungguh. Bukalah dalam doa itu pujian-pujian kepada Allah Jalla wa'ala. Ya Hayyu ya Qayyum, Ya Manan ya Hanan, Ya Ahad ya Samad, Alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya Aziz, Ya Ghaffar, Ya Ghani. Jangan ketika kita berdoa langsung Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayana atau kama rabbayani shaghira. Boleh. Tapi pujilah dulu Rabbmu yang menciptakan antum dari setitik air. Ya ibadi, lau kana awalukum wa akhirakum wa insakum wa jinakum kanu ala afjar atau ala atqa rajulin wahidin minkum mana qasadzalika mimma indi. Kalau kita bertakwa kepada Allah dengan orang awal kita sampai akhir kita, dari kalangan jin kita dan kalangan manusia kita, semuanya dalam ketaatan tidak menambah kerajaan Allah, semua dalam kefasikan tidak mengurangi kerajaan Allah. Jadi jangan pernah kita merasa cukup akan kemampuan diri kita. Doa, jangan menyepelekan doa. Ini ibadah. Nah, barakallahu fikum. Jangan berkecil hati dengan pekerjaan yang masih rendah. Doalah pada Allah. Ketika berdoa, yang menjadi kepentingan kita adalah menghadirkan keyakinan bahwa doa itu diterima. Ini yang penting. Banyak orang ikhwan berdoa yang dijadikan doa ini semacam rutinitas. Bahkan dia pun gak yakin doa diterima. Ini musibah ba'da musibah. Musibah ini lebih musibah dari musibah. Harusnya kita yakin ketika kita berdoa kepada Allah. Bahkan kalau seandainya antum tidak malu didengar manusia, antum sebutkan hajatmu pada Allah. Kita banyak kan mendapatkan dalil-dalil berdoa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contohnya begini. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Doa ini bukan kita buat, tapi doa ini mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam berdoa. Artinya Rasulullah pun mencontohkan doa seperti itu kepada kita. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Lebih baik kalau kita berdoa dengan bahasa Arab itu, kita tahu maknanya. Kita ada di sana, hadir hati kita dalam doa. Kalau kita berdoa kita enggak hadir dalam doa, hati kita memikirkan persawahan, perbengkelan,
anak belum beli baju lebaran, atau memikirkan banyaknya barang berserak-serak di rumah belum diberesin, alamat antum tidak mendapatkan keutamaannya. Kalau kita seperti beo yang hanya bicara, apa bedanya kita dengan mereka? Hadirkan hati ketika berdoa pada Allah. Ingat ya, berdoa boleh mengangkat tangan, juga boleh tidak mengangkat tangan. Tapi Ustadz, saya melihat ada orang-orang yang ba'da sholat itu berdoa dan mengangkat tangan. Bagaimana hukumnya? Jangan langsung memvonis itu bid'ah. Sebab bisa jadi manusia itu sedang butuh kepada Allah. Doa mengangkat tangan kapanpun saja boleh, dengan catatan orang tersebut betul-betul butuh, sungguh-sungguh butuh kepada Allah di saat ketika manusia nggak lazim mengangkat tangan. Contoh, saya disuruh khutbah mendadak. Nah, barakallahu fikum. Itu saya nggak pernah gak ada perbuatan yang lain kecuali sholat gak berhenti. 2 rakaat naik, 2 rakaat naik, 2 rakaat naik, terus gitu, dan ngangkat tangan. Karena kita gak tahu mau bicara apa. Rabb, berikan aku kekuatan untuk bisa bicara. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kamu harus tahu itu artinya apa. Berdoa itu untuk apa? Rabbi shrah li sadri, mudah lapangkan bagiku dadaku. Wa yassir li amri, mudahkan bagiku urusanku. Seperti itu. Kita berdoa dan terjemahkan, dan kita tidak meminta kepada selain Allah dengan perantara-perantara. Tapi kita meminta pada Allah langsung, pemilik kerajaan langit dan bumi. Jadi nggak boleh ya kita menghayalkan Allah di mana, bagaimana, seperti apa, duduk di mana. Tidak boleh. Nah, adapun Allah itu sudah maklum keadaannya. Mempertanyakan Allah bagaimana, itu yang tidak boleh. Nah, para sahabat dulu, kalau mereka beramal dalam sholat, kemudian mereka ada riya, ada sombong, ada ingin rasa dilihat manusia, mereka menganggap ini perbuatan ini adalah kesyirikan yang besar. Bagaimana keadaan kita sekarang coba? Jauhnya ba'id bainas samawati wasumur bor. Antara kita dengan orang-orang terdahulu itu jauhnya antara langit dan sumur bor. Enggak cukup bumi lagi. Mereka begitu tekunnya berdoa kepada Allah. Sahabat Nabi itu seperti kita, berjalan pakai terompa, kakinya kecil. Ada mereka yang sepertinya tidak punya kekuatan, tapi berperang begitu kuat. Dan dari antara mereka kebanyakan terbunuh di medan jihad. Tapi mereka punya ciri ringan kepada ketaatan. Ketika diperintahkan berhenti minum khamr, mereka tumpahkan khamr di rumah-rumah mereka. Ketika dilarang menyembah patung, mereka buang patung-patung di rumah mereka. Ketika diperintahkan hijrah, mereka tinggalkan sawah, ladang, dan korma mereka. Mereka tidak pernah berat dengan perintah Allah. Maka hari ini kita harus sadar, Lailatul Qadar memang dipilih oleh Allah kepada hamba yang dikehendaki. Antum tidak merasakan bahwa ada sahabat kita yang selama ini beribadah di sini, hari ini nggak beribadah di sini karena panggilan kerja. Sahabatku, anak-anakku, keluargaku, dan kawan-kawanku, hayati hidup itu. Ambil pelajarannya. Betapa selama ini dia duduk bersama kita, makan sama kita, bahkan berbuka dengan kita, sholat bersama kita. Memasuki Lailatul Qadar dipanggil dengan panggilan kerja. Seketika kawan yang belum kerja, yang mengajukan pekerjaan di mana-mana, langsung ciut. Ya Allah, dia sudah dapat kerja, aku belum. Minder. Itu antum masih takut dengan kemiskinan, kekurangan, dan kelaparan.
Harusnya antum bersyukur, antum belum dipanggil kerja, antum menemui Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. 83 tahun 4 bulan. Satu hurufnya dihitung satu kebaikan. Kullu amalin ibnu Adam lahu yudha'afhu bi asri amsalha ila 700 dhifin. Sampai yang Allah kehendaki. Ini adalah takdir. Ada yang dipanggil bekerja karena belum mendapatkan keutamaan itu, apalagi kerja di malam hari, bagaimana mendapatkan Lailatul Qadar? Nah, barakallahu fikum. Jadi ambil pelajaran, antum benar-benar harus syukuri. Ajaban li amril mu'min. Menakjubkan keurusan seorang mukmin. Innahu amarahu kullahu lahu khaira. Sesungguhnya urusan seorang mukmin itu seluruhnya baik. In asobathu sarra'u sakara fakanat khairullah. Kalau ditimpakan kepadanya kebaikan, dia bersyukur, itu kebaikan baginya. In asobathu darra'u sabara fakanat khairullah. Kalau dia ditimpa musibah, dia bersabar, itu kebaikan baginya. Doa terus kepada Allah. Ya Allah, berikan aku sisa usia yang baik. Di Mekah ada seorang Arab yang berdoa pada Allah di sisi Ka'bah. Fulus, Allah, fulus, Allah, fulus, Allah, fulus. Artinya, wahai Allah, aku butuh duit, aku butuh duit, aku butuh duit. Kalau antum butuh duit kepada Allah, berdoalah dengan permohonan yang sungguh-sungguh kepada Allah. Utamakan sendirian. Tetapi utamakanlah meminta kepada Allah. Yang pertama itu adalah al-jannah, surganya Allah tabaraka wa ta'ala. Sertakan dalam doa-doamu itu, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayana saghira. Khusus di bulan ini sertakan derita saudaramu yang terbunuh, yang terbantai, yang menjadi yatim, yang fuqara wal masakina wal yatama di Palestina. Allahumma ansurna ikhwanana al-muslimina fi Palestina. Antum nanti akan dapat di doa-doa itu menjadi ibadah di sisi Allah pada hari kiamat. Antum telah mendoakan saudaramu, bangsa Palestina yang terbunuh, terbantai, tertindis, terzalimi siang dan malam. Ribuan mereka terbunuh menjadi bangkai. Insya Allah syahid hakikatnya. Anak-anak ratusan ribu menjadi yatim. Wanita-wanita menjadi terlunta-lunta hidup di kemah-kemah. Doa pada Allah malam-malam Lailatul Qadar. Saudaraku kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Seperti pagi ini ba'da subuh, utamanya kita adalah berzikir masing-masing. Tetapi karena keadaan kita membutuhkan daras pelajaran, maka kita mengakhirkan doa itu setelah pelajaran. Kemudian kita akhiri daras pagi itu dengan sholat sunnah 2 rakaat. Kemudian setelah itu kita bisa istirahat. Nanti kita bisa sholat duha 2 rakaat atau lebih. Saudaraku kaum muslimin, jangan berhenti berdoa. Sahabat Nabi itu meminta sendal, itu berdoa. Sebegitunya mereka meminta sendal kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Kita mau butuh haji, mau butuh umroh, anak kita mau ikut tes, kita gak pernah berdoa. Bagaimana Allah memberi kepada kita? Ud'uni astajib lakum, mintalah kepadaku, kata Allah, aku akan kabulkan permohonan mereka. Ibu bapak yang saya cintai dan saya hormati, terutama orang-orang tua yang ada di belakang, banyaklah berdoa.
utamanya doa ibu terhadap anaknya atau doa anak terhadap kedua orang tuanya. Naam, hafalkan doa-doa pada malam-malam salat malam. Seperti itu. Terus berdoa kepada Allah. Jangan malu, jangan malu, jangan malu. Bahkan jika mungkin orang yang alim di antara kita, orang yang lebih mengerti daripada kita, contohkanlah berdoa kepada kaum muslimin yang lain agar dia mendengar doa kita. Seperti Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rasulullah kan berdoa seperti ini kan sampai pada kita karena sahabat mendengar. Tapi kalau kita nggak mencontohkan pada adik-adik kita, saudara kita, bagaimana mereka bisa mendengar kita berdoa? Meskipun hukum asal doa itu untuk masing-masing, tapi contohkanlah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Faham terhadap sesuatu itu menjadi sebab taunya kita terhadap ilmu. Memahami soal telah mendapatkan 50% dari pertanyaan. Antum berdoa, Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Dalam hati sudah mengatakan, ya Allah, tambahkan kepadaku ilmu dan tambahkan kepadaku kefahaman. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah. Wahai Allah, berikanlah aku kehidupan yang baik di dunia. Wa fil akhirati hasanah, dan kebaikan pula kehidupan di akhirat. Wa qina adzabannar, dan jauhkan aku dari azab neraka. Jangan lupa tambahin doanya. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa. Wahai Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Wa min nafsin la tasba, dari nafsu yang tidak pernah puas. Wa min da'watin la yastajabulah, dan aku berlindung kepadamu dari doa yang tidak pernah engkau dengar dan tidak pernah engkau kabul. Hayatilah bahwa Allah bersama kalian. Hayatilah bahwa Allah melihat kalian. Innal insana li rabbihi lakanud. Wa innahu ala dzalika lasyahid. Sesungguhnya manusia itu kepada Allah melampaui batas. Dan manusia itu sendiri kadang tahu dan menyaksikan kedurhakaannya sendiri, dan dia berbangga dengan kedurhakaannya itu. Maka wahai yang bernama manusia, kebanyakan manusia itu adalah doluman jahula. Mereka itu berbuat zolim kepada diri-diri mereka, dan mereka itu amat bodoh dikarenakan mereka itu berbangga-bangga dengan dirinya. Saudaraku, ilmu itu musuh bagi pemuda yang sombong, bagai banjir musuh tempat yang tinggi. Kalau kita seperti tempat yang tinggi, kita tidak akan pernah dapat ilmu. Tetapi kalau kita seperti lembah yang subur, kita akan mudah ditumbuhi oleh pohon-pohonan dan rerumputan. Jadikanlah lisan ini senantiasa basah mengingat Allah. Ala inna bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah, dengan mengingat Allah hatimu akan tenang. Kalau kamu gelisah, kamu sedih, nestapa, tidak punya harapan, hampir putus asa, tidak ada penolong, tidak ada pembela, tidak ada yang mengerti keadaanmu, manusia semua abai kepadamu meskipun kamu butuh. Manusia peribahasanya lebih kepada menggarami lautan, menguyai segoro. Yang besar dibesarkan, yang kecil ditinggalkan. Jangan sedih. La tahzan, innallaha ma'ana. Allah mengujimu dalam dakwahmu, bahwa kamu akan diuji dulu dengan kesulitan. Wala nabluwannakum bisai'im minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfusi was samarat wa bassiris sabirin.
alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Sedih, letih, tidak ada pembela, tidak ada penolong, tidak ada yang mengerti keadaan dirimu, angkat tanganmu. Ya Rabb, sesungguhnya aku butuh kepadamu dan aku tidak punya pembela kecuali Engkau. Berikanlah pertolongan kepadaku ya Allah melalui hamba-hamba yang Engkau pilih. Berikan kehidupan yang baik bagi kami, kehidupan setelah kematian. Ya Rabb, jangan Kau azab kami di depan orang-orang yang mengenal kami di akhirat nanti, dan jadikan kami orang-orang yang memasuki surgamu dalam keadaan tanpa hisab dan tanpa azab. Wahai Allah, jangan permalukan aku di kerajaan dan di mahkamah-Mu kelak. Ampuni dosaku ya Allah, rahmati hidupku. Berikan kehidupan yang baik ketika Engkau memasukkanku dalam lahat. Ya Rabbal Alamin, jadikan anak-anakku semua mendoakanku ketika aku dalam ruang yang gelap. Wahai Allah, jangan tersekat suaraku dan tersekat kerongkonganku karena dosa-dosaku, namun jadikanlah aku menjadi hamba yang Kau ampuni, terutama di hari-hari Ramadan dan Lailatul Qadar. Mungkin itu sebuah contoh dalam doa-doa kalian. Hadirkan dalam doa-doa kalian Allah. Allah biar masuk dalam hati dan jiwa kalian. Bukalah hatimu seluas-luasnya. Bertasbihlah kepada Allah dengan tahu artinya. Dan jadikan hidup yang sekali-kalinya ini dalam rangka menggapai maghfirah Allah tabaraka wa ta'ala. InsyaAllah ta'ala kita lanjutkan besok lagi, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala meridhai amalan kita, terutama sepanjang malam ini. Semoga Allah menjadikannya amalan yang ikhlas, murni karena Allah dan tidak berharap apapun jua. Barakallahu fikum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.